Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara salat sunnah rawatib 12 rakaat. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat wajib disebut salat sunnah qabliyah. Sedangkan sesudah salat wajib disebut salat sunnah ba'diyah. Di antara tujuan disyariatkannya salat sunnah rawatib adalah untuk menutupi kekurangan nilai pada salat yang kita kerjakan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis berikut ini. Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya, hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh dari sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Untuk menutup kekurangan ini, disyariatkanlah sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Qala, yaqulu Rabbuna jalla wa azza limalaikatihi wa huwa a'lamu. Unzuru fi salati abdi. Atammaha am naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Wa in kana intaqasa minha shay'an. Qala, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Kemudian Allah Jalla wa Azza mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah pada salat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku, dikarenakan salat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Keutamaan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Terdapat hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha tentang keutamaan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Dan setelah mendengar hadis tersebut, beliau radhiyallahu ta'ala anha senantiasa merutinkan amalan tersebut sepanjang hidupnya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW bersabda, Man shalla fi yawmin 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan salat sunnah rawatib dalam sehari sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang dimaksudkan dengan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari adalah 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur dengan sekali salam, 2 rakaat setelah maghrib dengan sekali salam, 2 rakaat setelah isya dengan sekali salam, 2 rakaat sebelum subuh dengan sekali salam. Sebagaimana yang dijelaskan dari riwayat Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha juga, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Man shalla fi yawmin wa laylatin 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah, 4 qabla adh-dhuhri وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3 cara pelaksanaan salat rawatib zuhur.
Dalam melakukan salat sunnah rawatib zuhur ada 3 cara yang bisa dilakukan. Cara pertama, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam dan 2 rakaat sesudah zuhur sebagaimana hadis yang telah dikemukakan di atas. Kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam dan 4 rakaat sesudah zuhur juga dengan 2 kali salam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha, harramahu Allah taala 'ala an-nar." Barang siapa merutinkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka akan diharamkan untuknya neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, rak'atayn qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib fi baitih wa rak'atayn ba'da al-isya fi baitih wa rak'atayn qabla as-subh." Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Salat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah. Di antara petunjuk Nabi SAW adalah melakukan salat-salat sunnah di rumah. Kecuali jika seseorang memiliki hajat atau faktor lain yang mendorong untuk melakukannya di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna afdala salatil mar'i fi baitih illa salatal maktubah." Sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beberapa pertanyaan terkait salat sunnah rawatib. Pertama, bolehkah menggabungkan niat salat sunnah rawatib dengan salat tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu? Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, apabila seseorang masuk masjid di waktu salat sunnah rawatib, maka ia bisa mengerjakan salat 2 rakaat dengan niat salat sunnah rawatib dan salat tahiyatul masjid. Dengan demikian, dia mendapatkan keutamaan keduanya. Dan demikian juga salat sunnah wudu bisa digabungkan dengan keduanya, yaitu salat sunnah rawatib dan salat tahiyatul masjid, atau digabungkan dengan salah satu dari keduanya. Al-Qawaid wal Usul al-Jami'ah. Kedua, apakah terdapat rawatib pada salat asar? Al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada sunnah rawatib sebelum dan sesudah asar, namun disunnahkan salat mutlak sebelum salat asar. Majmu' Fatawa Al-Syeikh Al-Utsaimin. Ketiga, apakah ada salat sunnah rawatib qabliyah Jum'at? Al-Syeikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada salat sunnah rawatib sebelum salat Jum'at berdasarkan pendapat yang terkuat di antara dua pendapat ulama. Akan tetapi, disyariatkan bagi kaum muslimin yang masuk masjid agar mengerjakan salat beberapa rakaat semampunya. Majmu' Fatawa Syekh Ibn Baz. Keempat, apakah ada salat sunnah rawatib ba'diyah Jum'at? Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, apabila seseorang di antara kalian mengerjakan salat Jum'at, maka salatlah sesudahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala berkata, adapun sesudah salat Jum'at, maka terdapat sunnah rawatib sekurang-kurangnya 2 rakaat dan maksimal 4 rakaat. Majmu' Fatawa Syekh Ibn Baz. Kelima, apakah ada salat sunnah rawatib dalam keadaan safar? Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala berkata, disyariatkan ketika safar meninggalkan salat sunnah rawatib kecuali salat witir dan salat sunnah rawatib sebelum subuh. Majmu' Fatawa Syekh Ibn Baz. Keenam, bolehkah mengganti atau mengqadha salat sunnah rawatib? Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang lupa akan salatnya, maka salatlah ketika dia ingat.
Tidak ada tebusan kecuali hal itu. Muttafaqun alaih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, dan hadis ini meliputi salat fardu, salat malam, salat witir, dan salat sunnah rawatib. Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Ketujuh, bolehkah salat sunnah rawatib ketika iqamah salat fardu telah dikumandangkan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang artinya, apabila iqamah salat telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, pada hadis ini terdapat larangan yang jelas dari mengerjakan salat sunnah setelah iqamah salat dikumandangkan. Sekalipun salat sunnah rawatib seperti rawatib subuh, zuhur, asar, dan selainnya. Al-Majmu'. Kedelapan, bolehkah memutus salat sunnah rawatib ketika salat fardu ditegakkan? Syekh bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, apabila salat telah ditegakkan dan ada sebagian jamaah sedang melaksanakan salat tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib, maka disyariatkan baginya untuk memutus salatnya dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat fardu. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, apabila iqamah salat telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Akan tetapi, seandainya salat telah ditegakkan dan seseorang sedang berada pada posisi ruku' di rakaat yang kedua, maka tidak ada halangan bagi dia untuk menyelesaikan salatnya. Karena salatnya segera berakhir. Pada saat salat fardu baru terlaksana kurang dari 1 rakaat. Majmu' Fatawa Ibn Baz. Demikian penjelasan mengenai salat sunnah rawatib 12 rakaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik agar bisa istiqamah dalam mengamalkannya.